Tuhan kita Yesus Kristus, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di tempat ini, begitu juga buat saudara sekalian, Bapak Ibu yang mengikuti siaran ibadah ini lewat radio, video, internet, dimanapun saudara berada, baik dalam negeri, luar negeri, Tuhan berkati kita semua. Kita akan naikkan pujian yang pertama, nyanyian rohani nomor 360. 360 dari nyanyian rohani. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian ini dari awal. Kita bangkit berdiri dan pada kornya doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kemurahan kebaikan-Mu kami mendapat perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah, melayani Tuhan pada sore malam ini Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak layak Tuhan, banyak kekurangan kami. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu di tengah kami sekalian. Terima kasih syukur kepada-Mu. Saudara-saudara dalam perjalanan sertai lindungi, tiba di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali, jiwa baru Engkau pertambahkan. Gembalakan kami semua, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan dengan darah Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi.
Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan naikkan pujian selanjutnya. Psalm nomor 118. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh cahaya kemuliaan. Ya bagiku Kaulah kota idaman. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Dari atas kembali. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau, oh kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, Satu Kota Tanpa Malam. Kita naikkan dengan bangkit berdiri. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha
sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku dalam hidup. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku. Inilah harapanku, tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku. Inilah harapanku, tujuan hidupku dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Silakan duduk. Haleluya. Kita rindu semua untuk mencapai Yerusalem baru. Pengembalaan terakhir bagi hidup kita bisa duduk bersama-sama Tuhan di tahtanya. Kita lanjutkan pujian selanjutnya, Psalm nomor 69. Ku sedia untuk mengabdi dan berbakti padamu, karena Engkau yang ku kasihi, yang beri hidup padaku. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati, kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Bait kedua. Dulu hidup ku sia-sia waktu di luar firman, namun hidup yang sebenarnya ku terima dari firman. Tuhan sedia mati menyembuhkan kesedihan hati, kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Tuhan segera mati menyembuhkan kesedihan hati, kuasa jamahan Tuhan, itu yang ku rindukan. Bait pertama. Ku sedia untuk mengabdi dan berbakti padamu, karena Engkau yang ku kasihi, yang beri hidup padaku. Tuhan
Tuhan, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Psalm nomor 82. Psalm nomor 82. Kita bangkit berdiri. Menjelang datang hari Tuhan yang segera digenapkan, terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan janji Tuhan. Bait kedua. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Bait ketiga. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus kian mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan janji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, kita harus bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus tekun dalam penggembalaan, kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu, karena dalam masa-masa penantian banyak sekali pencobaan, permasalahan hidup kita yang diserahkan iblis untuk mengganggu, membatalkan, bahkan untuk meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya, Psalm nomor 110. Psalm 110. Saat-saat penantian, saatnya ku serahkan hidup nikahku dalam penggembalaan, disatukan, dipelihara sampai tiba saatnya mencapai nikah yang dimuliakan. Oh, betapa berdambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang dan malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Bait kedua. Saat-saat penantian,
saat ku melengkapi pribadiku dengan perhiasan rohani, berperangai lemah lembut, pendiam dan penurut, yang sangat berharga bagi Tuhan. Betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Bait ketiga. Saat-saat penantian, saat yang membutuhkan, tekun bergumul di dalam penyucian, agar kelaku dihadapkan dalam kemuliaannya, bebas dari dosa, cacat celah. Oh betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Oh betapa ku dambakan hari bahagia segera tiba, bersekutu dengan mempelai surga. Siang dan malam ku memuja, siang malam menyembah Dia. Tiada lagi air mata dan sengsara. Puji Tuhan, kita menghadapi saat-saat penantian di mana kita membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan untuk kita bertahan menghadapi segala masalah, segala pencobaan yang menghantam kehidupan kita setiap hari, yang ingin melumpuhkan bahkan ingin menggugurkan iman pengharapan kita kepada Kristus. Kita harus bertekun dalam penggembalaan supaya kita semakin disucikan sampai kita dipermuliakan seperti Tuhan Yesus. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Psalm nomor 193. Psalm 193, semakin mulia. Mari kita bangkit berdiri. Semakin mulia Dia mengupahku, upahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia, semakin mulia Dia mengupahku, upahku menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia upahku dari nafsani jadi roh
menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia upahku, dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Demikian kerinduan hati kami Tuhan, supaya kami selalu mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Engkau. Semakin mulia kami diubahkan, semakin besar kemuliaan yang kami terima, sampai satu waktu sama mulia dengan Engkau. Kami melihat masih banyak cacat celah kekurangan kami, masih banyak yang tidak sesuai dengan Engkau, sifat tabiat daging kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan bukakanlah firman-Mu bagi kami malam ini, firman yang sanggup mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Engkau urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada pada kitab Wahyu, masih dalam pendahuluan. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Dan dalam susunan tabernakel, kitab Wahyu terkena pada tabut perjanjian, yaitu alat yang terakhir dari tabernakel. Jadi sekali lagi, masih pendahuluan, kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab. Dalam susunan tabernakel, kitab Wahyu terkena pada tabut perjanjian, yaitu alat yang terakhir dari tabernakel. Alat yang terakhir dari tabernakel. Kitab yang terakhir terkena pada peti perjanjian, alat yang terakhir dari tabernakel. Tabut perjanjian terbagi menjadi dua bagian. Tabut perjanjian, ini alat yang paling penting, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tutup pendamaian, tutupnya yang di atas.
tutup pendamaian dari emas murni. Dari emas murni. Sat ilahi. Ini menunjuk, saudara lihat saya tutup pendamaian itu ada kerub 2, Allah Bapa. Kemudian tutupnya itu Yesus, anak Allah. Dan kerub kedua Allah Roh Kudus. Dari emas semuanya. Sat ilahi. Allah Bapa. Kemudian anak Allah, Yesus. Tutupnya. Kemudian kerubnya Allah Roh Kudus. Jadi tutup pendamaian dari emas murni adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Itu tutupnya dari emas murni. Kemudian bagian kedua adalah peti dari kayu penaga. Bagian kedua adalah petinya, tabutnya dari kayu penaga yang disalut emas murni. Dari kayu penaga yang disalut emas murni. Tidak kelihatan lagi kayunya. Disalut emas murni. Ya, itu bagian kedua. Peti dari kayu penaga yang disalut emas murni. Kayu itu manusia, kita semua. Tapi sudah disalut emas, sat ilahi. Jadi ini artinya gereja Tuhan yang sempurna. Sebagai mempelai wanita surga. Nah, itulah tabut perjanjian. Tutupnya itu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, emas murni. Petinya dari kayu tapi disalut emas murni. Itulah gereja yang sempurna sebagai mempelai wanita surga. Jadi tabut perjanjian menunjukkan hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria surga dan sidang jemaat sebagai mempelai wanita surga. Jadi tabut perjanjian menunjukkan hubungan antara Yesus sebagai mempelai pria surga dan sidang jemaat sebagai mempelai wanita surga. Yaitu hubungan apa itu? Mempelai pria, suami, dan mempelai wanita, istri itu hubungan nikah. Tapi rohani, emas, rohani. Hubungan nikah yang rohani. Jadi tabut perjanjian menunjuk hubungan Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat mempelai wanita. Yaitu hubungan nikah yang rohani. Mempelai pria, mempelai wanita itu nikah. Ya. Suami istri itu nikah. Tapi rohani, emas. Nikah yang rohani, yang sempurna antara Yesus dengan sidang jemaat. Untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Hubungan nikah yang rohani. Antara Yesus dengan sidang jemaat untuk masuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ini perjamuan kawin anak domba. Pertemuan Yesus mempelai pria dengan sidang jemaat mempelai wanita. Saja di awan-awan permai itu perjamuan kawin anak domba. Jadi Alkitab dibuka dengan nikah yang jasmani. Kemarin kita pelajari nikah Adam dan Hawa. Itu kayu, saja daging yang hancur. Nah, tapi puji syukur Alkitab ditutup dengan nikah yang rohani. Nikah yang rohani. Perjamuan kawin anak domba. Saja, nah ini hubungan Kristus dengan sidang jemaat. Hubungan Yesus mempelai pria dan sidang jemaat mempelai wanita. Hubungan nikah. Hubungan nikah. Saja, hubungan nikah. Itu saja. Hubungan nikah yang rohani atau sempurna. Untuk masuk perjamuan kawin anak. Yang B. Hubungan suami dan istri. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Hubungan kepala dengan tubuh. Hubungan kepala dengan tubuh sama dengan leher. Leher ini menunjuk doa penyembahan. Hubungan penyembahan. Yang kedua. Hubungan penyembahan. Hubungan tubuh dengan kepala. Mempelai pria itu kepala. Mempelai wanita itu tubuh. Hubungan kepala dengan tubuh sama dengan leher. Itu menunjuk doa penyembahan. Jadi hubungan penyembahan. Mempelai pria
Mempelai wanita itu hubungan nikah yang rohani dan hubungan penyembahan. Hubungan penyembah. Kalau disimpulkan, jadi supaya nikah kita benar, suci, bahagia, sampai mencapai perjamuan kawin anak domba, maka kita harus banyak menyembah Tuhan. Dua hubungan. Tutup dengan peti, mempelai pria dengan mempelai wanita. Hubungan nikah yang rohani, hubungan penyembahan. Kepala dengan tubuh leher. Hubungan penyembahan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi supaya nikah kita benar, suci, bahagia, sampai mencapai perjamuan kawin anak domba, maka kita harus banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Kita harus banyak menyembah Tuhan. Bentuk-bentuk doa penyembahan. Bentuk-bentuk doa penyembahan yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus. Bentuk-bentuk doa penyembahan yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus adalah doa 1 jam. Simon, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam? Doa 1 jam. Kemudian doa puasa. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini yang kita lakukan hari ini. Dan doa semalam suntuk. Doa semalam suntuk. Doa semalam suntuk. Yesus naik ke gunung berdoa semalam-malaman. Dia memanggil 12 murid itu. Dia memanggil 12 murid itu. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini. Jadi penting penyembahan. Hubungan nikah. Kristus dengan sidang jemaat itu hubungan nikah rohani. Tapi hubungan kepala tubuh penyembahan. Jadi banyak menyembah supaya nikah kita masuk dalam nikah yang sempurna, perjamuan kawin anak domba. Banyak hal-hal yang menghantam nikah sekonyong-konyong. Ya, enak nikah itu tahu-tahu habis. Buah nikah juga anak-anak baik tahu-tahu habis. Banyak doa penyembahan. Bentuknya seperti yang diajarkan Yesus, seperti yang diteladankan Yesus. Doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk. Tadi malam kami di Malang doa semalam suntuk. Sekarang ini doa puasa. Doa puasa. Ini banyak. Ini berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya nikah tidak dirusak oleh setan. Kehidupan kita tidak dirusak. Itu banyak menyembah Tuhan. Kita bicara doa puasa. Karena di Surabaya ini doa puasa. Tentang doa puasa sekarang. Matius 6 ayat yang ke-17. Matius pasal 6 ayat yang ke-17. Matius 6 ayat yang ke-17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ini puasa yang benar. Syarat puasa yang benar. Minyakilah kepala. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Minyaki kepala, pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Pikiran diurapi oleh Roh Kudus. Cuci muka, muka itu wajah. Muka itu wajah. Itu menunjuk hati juga. Wajah itu menunjuk hati. Ya, kalau hatinya takut, wajahnya pucat dan lain sebagainya. Jadi cuci muka adalah hati, wajah atau hati dibasuh oleh firman Allah. Disucikan oleh firman Allah. Air firman. Disucikan oleh firman. Jadi kepala diminyaki, pikiran diurapi Roh Kudus, cuci muka, wajah atau hati dibasuh, disucikan oleh firman Allah. Jadi doa puasa yang benar adalah kesempatan seluas-luasnya untuk kita mengalami penyucian hati dan pikiran. Saya ulangi, jadi doa puasa yang benar adalah kesempatan seluas-luasnya untuk kita mengalami penyucian hati dan pikiran oleh pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus.
oleh pekerjaan firman Allah dalam urapan Roh Kudus, atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran yang benar. Itu, saya ulangi. Jadi doa puasa yang benar adalah kesempatan seluas-luasnya untuk kita mengalami penyucian hati dan pikiran oleh pekerjaan firman dalam urapan Roh Kudus, firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini doa puasa yang benar, bukan hanya menahan lapar dan haus, tidak makan, tapi ada kesempatan seluas-luasnya untuk disucikan oleh firman pengajaran yang benar, firman dalam urapan Roh Kudus, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Prakteknya, ini penyucian hati pikiran. Prakteknya, Markus 7, 21 sampai 23. Markus pasal yang ke-7, Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7, 21 sampai 22. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran yang jahat. Hati pikiran jahat ini disucikan. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Hati dan pikiran jadi satu. Hati pikiran yang jahat disucikan. Jadi yang praktek A ini, penyucian hati pikiran dari 12 keinginan jahat dan najis. Percabulan 1, pencurian 2, pembunuhan 3, kebencian, perzinahan 4, keserakahan 5, kejahatan 6, kelicikan 7, hawa nafsu 8, iri hati 9, hujat 10, kesombongan 11, kebebalan 12. Nah ini penyucian hati dan pikiran dari 12 keinginan jahat dan najis. Sehingga hati menjadi suci, perkataan dan perbuatan suci. Kita hidup suci. Nah ini dalam doa puasa. Kesempatan penyucian seluas-luasnya. Hati pikiran ini disucikan oleh pedang firman. Oleh pedang. Prakteknya yang pertama, hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat dan najis. Jadi hati pikiran jadi satu. Hati pikiran jadi, mulai percabulan kita hitung itu isinya 12 keinginan jahat dan najis. Maka hati menjadi suci, perkataan perbuatan jadi suci. Kalau hati suci, perkataan perbuatan suci, hidup kita menjadi suci. Hidup kita menjadi suci. Itu pertama. Lewat doa puasa kita bisa hidup suci. Hati disucikan, perkataan, pikiran, perkataan, perbuatan disucikan. Kita hidup suci. B. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ini penyucian kedua dalam doa puasa. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Penyucian hati pikiran juga. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi B, praktek doa puasa itu menyucikan hati pikiran. Pertama, hati pikiran disucikan dari 12 keinginan jahat najis. Hati jadi suci, perkataan perbuatan suci, hidup suci. Yang kedua, penyucian hati dan pikiran dari kekhawatiran. Penyucian hati dan pikiran dari kekhawatiran. Dari kekhawatiran. Sehingga hati dan pikiran damai sejahtera. Damai sejahtera. Itulah doa puasa. Penyucian hati pikiran dari 12 keinginan jahat najis, hati suci, perkataan suci, perbuatan suci, hidup suci. Lewat doa puasa. Tapi juga doa puasa itu penyucian hati pikiran dari kekhawatiran. Ini khawatir, bimbang, takut disucikan.
Sehingga hati dan pikiran menjadi damai sejahtera. Menjadi damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran. Saja damai sejahtera. Mengalami perhentian. Damai sejahtera sama dengan mengalami perhentian. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Itu damai sejahtera. Mengalami perhentian. Damai sejahtera. Perhentian. Tidak merasakan apa-apa lagi yang daging rasakan. Misalnya kita datang dengan khawatir, tidak rasa lagi. Misalnya kita datang dengan marah, tidak rasa lagi. Misalnya kita datang dengan ketakutan, tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Dan seterusnya. Misalnya kita datang dengan kenajisan, sampai tidak ada lagi. Itu damai sejahtera. Itu mengalami perhentian. Damai sejahtera, mengalami perhentian. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, biarlah lewat doa puasa ngerti. Bukan cuma menahan lapar dan haus. Banyak orang berpuasa lebih hebat dari kita. Banyak orang berpuasa lebih hebat dari kita. Tapi kita harus ngerti puasa yang benar itu. Memang tidak makan, tidak minum. Tapi untuk mengalami penyucian. Hati dan pikiran. Sampai hidup suci, sampai damai sejahtera. Mengalami perhentian, damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Daging sedih, tidak sedih lagi. Daging susah, tidak susah lagi. Semua diserahkan pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus ini penyerahan. Damai sejahtera itu penyerahan. Mulai menyerahkan kekhawatiran, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Nah, itu damai sejahtera. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini pasal tentang penggembalaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini saja. Ini saja. Jika kita mengalami penyucian, jika kita mengalami damai sejahtera, suatu perhentian, tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada kejahatan, kenajisan lagi, sudah disucikan semua, maka kita bisa tergembala dengan benar. Kalau hati suci, hati damai, bisa tergembala dengan benar. Tidak ragu. Saya ulangi. Jika kita mengalami damai sejahtera, perhentian, tidak ada lagi kekhawatiran, diserahkan pada Tuhan. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi kejahatan, kenajisan dalam hati. Maka kita bisa tergembala dengan benar. Tidak ragu-ragu dalam penggembalaan. Ya, tergembala dengan benar. Sudah saya katakan penggembalaan ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Jangan dibalik kalau saya bicara penggembalaan, cuma di sini benar, yang lain tidak. Jangan bilang begitu. Ya, asal memenuhi tanda-tanda. Penggembalaan yang benar itu ada pengajaran yang benar, makanan benar. Ada kandang yang benar, di mana gembala dan domba di situ, di dalam kandang. Ada kandang yang benar. Kalau gembalanya tidak ada di kandang, bukan penggembalaan yang benar. Kalau dombanya tidak ada di kandang, bukan penggembalaan yang benar. Penggembalaan yang benar itu ada makanan benar, pengajaran yang benar, ada kandang yang benar, di mana gembala dan domba ada di dalam kandang penggembalaan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh malam ini jangan ragu, sebab kandang penggembalaan adalah tempat memantapkan keselamatan, tempat memantapkan damai sejahtera. Kandang penggembalaan adalah tempat memantapkan keselamatan dan tempat memantapkan damai sejahtera. Tempat memantapkan damai sejahtera. Semoga kita bisa. Mari malam ini biarlah kita mohon kesucian, kita mohon damai sejahtera dari Tuhan. Kita mohon kesucian, kita mohon damai sejahtera lewat doa puasa malam ini. Lewat doa puasa.
Sekarang kegunaan damai sejahtera. Ada 3 kegunaan damai sejahtera. Ada 3 kegunaan damai sejahtera. Nomor 1. Kalau suci pasti damai sejahtera. Kalau tidak suci tidak damai. Kalau orang tidak suci tidak damai, sulit menentukan penggembalaan. Sulit sekali. Dia bimbang terus. Sulit. Tidak akan pernah mantap dalam penggembalaan. Tapi kalau hati kita suci, damai, kita mantap dalam penggembalaan. Kita tahu ada perasaan suku dalam hati itu. Tahu ini penggembalaan yang benar. Tahu. Kalau hati suci, hati damai tidak bisa ditipu. Kita tahu penggembalaan yang benar. Ada pengajaran yang benar, ada kandang yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ada 3 kegunaan damai sejahtera. Nomor 1. Matius 11, 28 sampai 30. 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 Matius 11, ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ini yang pertama Matius 11, 28 sampai untuk pelayanan. Kegunaan damai sejahtera untuk pelayanan. Kalau dulu perjanjian lama melayani dulu, kerja dulu, baru sabat. Hari ke-7 sabat. 6 hari kerja, baru sabat. Baru berhenti, baru damai. Kalau perjanjian baru dibalik. Sabat dulu, baru bisa melayani. Kalau hati tidak damai, tidak bisa melayani. Bapak Pendeta Indiono selalu mengatakan kalau gembala tidak damai hatinya, berita apa yang disampaikan? Berita apa yang disampaikan? Percuma jemaat datang. Percuma. Bukan berita damai sejahtera. Sangkur menyanyi, hatinya tidak damai menyanyi. Jemaat tidak bisa merasa apa-apa. Musik hatinya tidak damai. Ada kejahatan, kenajisan. Ada kekhawatiran, kebimbangan. Lalu main musik. Tidak akan merasa berkatnya. Malah bingung. Ini kita harus jaga. Hati damai sejahtera. Nomor 1 untuk pelayanan. Untuk tahbisan. Untuk pelayanan. Untuk pelayanan. Marilah kepadaku yang letih lesu. Apa sih? Kenapa manusia itu letih lesu? Dosa itu. Kejahatan, kenajisan, kekhawatiran, kebimbangan. Itu yang bikin letih lesu. Beban berat. Coba kalau kita khawatir. Gimana besok? Aduh, gimana? Wah, belum apa-apa sudah berat hidup itu. Belum lagi besok. 10 tahun lagi. Gimana ya? Anakku bagaimana ini? Waduh, macam-macam. Berat. Jadi dosa yang membuat manusia itu letih lesu beban berat. Sehingga tidak bisa melayani. Selalu saya ingatkan, coba kita menggendong gula 1 kintal lalu suruh khotbah. Kita menggendong gula 1 kintal suruh main drum. Coba bayangkan. Kalau ada dosa, beban. Lalu kita melayani. Bagaimana pelayanan bisa dipaksa. Tapi pelayanannya hancur. Tidak bisa melayani mestinya. Tidak boleh melayani. Ayo sungguh-sungguh malam ini. Jadi dosa, baik kejahatan, kenajisan, kekhawatiran, kebimbangan. Membuat letih lesu beban berat. Sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan tidak bisa, melayani sesama tidak bisa. Coba suami istri ada dosa. Suami ada dosa. Mau ketemu istri aja, aduh lihat-lihat ini. Nggak bisa melayani. Nggak bisa. Nggak bisa melayani Tuhan dan sesama. Nah, lewat doa puasa, Tuhan bilang, Tuhan undang kita. Belajarlah kepadaku. Marilah yang letih lesu beban berat datang. Belajarlah kepadaku. Lewat doa puasa kita belajar kepada Yesus di kayu salib. Supaya rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati adalah kemampuan untuk mengaku dosa.
Ngaku, kalau salah itu ngaku. Mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Lemah lembut adalah kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain yang sudah mengaku sejujur-jujur. Mengampuni dosa orang lain yang sudah mengaku sejujur-jujur. Dan melupakannya. Melupakan. Itu rendah hati dan lemah lembut. Maka darah Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita. Saat kita rendah hati, mengampuni dosa, mengaku dosa. Saat kita lemah lembut, mengampuni dosa. Saat itu darah Yesus di kayu salib menyelesaikan dosa kita. Dan kita mengalami damai sejahtera, perhentian, ketenangan, sabat, sama. Itu semua. Jadi yang membuat orang tenang itu bukan kaya, belum tentu. Kalau kaya tenang, orang kaya malah tidak bisa tidur, takut dirampok, takut itu. Dan lain sebagainya. Banyak uang di bank, tentu tenang. Enggak, baru dolar naik. Apa, berapa? Sudah bingung. Sudah bingung. Tidak tenang, bukan berarti tidak boleh kaya dan bukan. Yang menentukan bukan kaya miskin. Yang menentukan damai sejahtera atau tidak adalah ada dosa atau tidak dalam hati. Keinginan jahat najis, kekhawatiran, bimbang, iri, dan itu yang membuat tidak tenang. Tidak tenang. Kalau tidak ada dosa, sudah selesai. Kita akan mengalami damai sejahtera. Mengalami perhentian, sabat, ketenangan. Sehingga ayat 30, pikullah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Pelayanan menjadi enak dan ringan. Kalau hati damai sejahtera, mengalami perhentian, ketenangan, pelayanan, hasilnya pelayanan menjadi enak dan ringan. Melayani Tuhan, melayani sesama dalam nikah, suami melayani istri, istri melayani suami, saling melayani anak, melayani orang tua, semua enak dan ringan. Pelayanan menjadi enak dan ringan. Pelayanan menjadi enak ringan. Nikah menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Itu kuncinya. Nomor satu, kenapa harus damai? Lewat doa puasa ini, ayo kasih minyak di kepala, urapan. Cuci muka, penyucian. Penyucian hati, muka itu hati dan pikiran. Sucikan. Dari keinginan jahat, najis, hidup suci. Sucikan dari kekhawatiran, bimbang, ketakutan. Mikir, bagaimana? Damai sejahtera. Sudah kita bisa menentukan penggembalaan. Kita bisa tergembala dengan mantap. Tahu penggembalaan yang benar. Ukurannya hati suci dan damai. Melihat Tuhan. Melihat penggembalaan yang benar. Di mana ada gembala agung. Ada pengajaran, ada kandang. Ada gembala agung di sana. Hadirat gembala. Kita mantap. Nah, dari situ kita mantap damai sejahtera ini. Gunanya. Mengapa harus damai? Nomor satu, untuk pelayanan. Enak ringan. Tidak akan tinggalkan pelayanan. Nikah enak ringan. Semua enak. Dan hidup itu enak ringan. Kalau ringan itu makin terangkat. Sebenarnya istilah enak ringan itu sudah terangkat kita. Sedikit-sedikit terangkat terus. Sampai bertemu Tuhan. Enak dan ringan. Kalau masih berat. Ayo lewat doa puasa ini teliti hati. Belajar pada Yesus. Rendah hati, lemah lembut. Teliti hati. Masih ada dosa-dosa, selesaikan. Yang kedua, kegunaan damai sejahtera. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya Fatsal yang ke-30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini menghadapi ayat 14 itu seperti kehancuran, 14 lebih bagus. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk. Diremukkan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Ini keadaan umat Tuhan seperti bejana taleliat yang hancur kecil-kecil. Kalau bejana itu hancur besar-besar, hancurnya itu masih besar, bisa berguna, masih ambil air bisa.
Ambil api dari tungku masih bisa. Tapi kalau kecil-kecil buat apa? Ini keadaan umat Tuhan. Hancur semua. Nggak berguna. Nggak berguna. Tetapi Tuhan bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Banyak yang tidak mau. Hancur lebur kalau tidak mau. Ya ini, diam dan tenang. Nah ini, ini damai sejahtera. Kegunaannya untuk menghadapi angin ribut, gelombang yang menimpa hidup kita. Dan kehancuran yang menimpa hidup kita. Ayo, kalau malam ini merasa, aduh, angin gelombang menghantam. Hancur, betul-betul hancur. Bencana sudah piar, hancur, kecil-kecil. Tidak berguna apa-apa. Sudah mendekati putus asa. Ini kegunaan damai sejahtera. Tenang. Prakteknya damai sejahtera di sini adalah diam dan tenang. Damai sejahtera sama dengan diam dan tenang. Jadi menghadapi angin ribut gelombang, menghadapi kehancuran, diam dan tenang. Diam dan tenang. Diam sama dengan berdiam diri, memeriksa diri, koreksi diri. Jika ada yang salah, mengaku. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Diam sama dengan bertobat. Diam, berdiam diri, koreksi diri, bertobat. Bertobat. Jangan salahkan orang. Kalau salahkan orang, tambah hancur. Tambah hancur. Kalau tidak mau bertobat, seperti tadi bejana, orang berdosa itu, perhatikan suatu, orang berdosa itu seperti bejana dibanting. Prak. Diulangi dosa, banting lagi, prak. Diulangi lagi, prak. Sampai habis. Masih habis, sudah kecil-kecil, masih tidak bertobat, masih puah, habis. Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tapi kalau bertobat tertolong. Bertobat tertolong. Ya, bertobat, stop dosa, stop kehancuran. Stop angin ribut, bertobat. Bertobat itu. Bertobat. Semoga kita bisa tenang. Tenang saja itu hati nurani yang baik. Tenang itu hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Semua manusia hati nuraninya cenderung jahat. Di zaman Nuh itu cenderung jahat semua. Hati nuraninya cenderung jahat. Dari mana mendapat hati nurani yang baik? Baptisan air. Nah, ini penting baptisan air. Penting baptis. 1 Petrus 3 ayat 20. Jadi tenang itu sama dengan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Itu tenang. Hati nurani yang baik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20. Ya langsung aja. Ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 21, ya, 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi manusia itu hati nurani, manusia cenderung jahat dan najis. Bagaimana bisa mendapatkan hati nurani yang baik? Hanya lewat baptisan air. Baptisan air, ya. Baptisan air yang benar yaitu orang bertobat, mati bagi dosa, dikuburkan dalam air bersama Yesus. Kemudian keluar dari air atau bangkit bersama Yesus, mendapatkan hidup baru. Hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Nah itu tenang. Hati nurani yang baik. 1 Yohanes 3, 21 sampai 22. Ini hati nurani yang baik. Tenang. Tidak tertuduh. Sehingga bisa berdoa kita. 1 Yohanes 3, 21, 22. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jika hati kita tidak menuduh kita. Nah ini hati nurani yang baik. Tidak tertuduh. Tenang.
tidak tertuduh oleh setan. Saudara, tenang. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, berdoa. Dan apa saja yang kita minta, doa, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada. Ini hati nurani yang baik. Saudara, yaitu tidak tertuduh, damai, dan taat. Hati nurani yang baik. Damai dan taat. Sehingga kita bisa berdoa. Itu istilah tenang. Berdoa. Hati nurani yang baik. Tenang. Berdoa. Seringkali saya sampaikan kalau kapal dihantam oleh angin gelombang. Kita lari sana, lari sini, lari sini. Kapalnya sedang oleng. Lebih cepat tenggelam. Tenang. Diam. Bertobat. Tenang. Hati nurani yang baik. Bisa berdoa. Damai dan taat. Dengar. Kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Di situ. Terletak kekuatanmu disebutkan. Diam dan tenang. Bertobat dan berdoa. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan. Memberikan kekuatan. Terletak kekuatan. Memberi kekuatan untuk menang atas musuh. Menang atas angin dan gelombang. Menang atas pencobaan. Semua masalah selesai. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Sebagai bukti waktu Yesus dan murid-murid kapalnya ditimbus angin dan gelombang. Yesus dibangunkan. Kemudian Yesus menghardik. Diam, tenang, selesai. Ini contoh dalam Markus pasal yang keempat ayat 37 sampai 41. Diam, tenang. Semua jadi reda. Ayat 41 ya, coba. Markus pasal yang keempat ayat 41. Ayat 40. Ayat 40 ya. Ayat yang ke-40. Ya. Markus 4 ayat yang ke-40. Saya baca sendiri. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Ya. Markus pasal 4 ayat 37 sampai ayat yang ke-41. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan seterusnya. Diam dan tenang. Saja, ini menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil. Siapa yang bisa menghentikan angin dan gelombang? Hanya Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau kita diam dan tenang. Diam bertobat, tenang berdoa. Berdoa hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran sehingga kita berdoa. Damai dan taat dengar-dengaran. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Saja, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Untuk menyelesaikan semua masalah kita. Semoga kita bisa. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang hancur dipulihkan kembali. Tapi kalau enggan, kamu enggan, tidak mau bertobat, tidak mau berdoa. Tambah dibanting-banting, lenyap. Bukan cuma hancur, lenyap, binasa. Ayo malam ini bertobat dan berdoa. Bertobat dan berdoa. Tuhan tolong kita semua. Ini kegunaan damai. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi kegunaan yang pertama untuk pelayanan. Menjadi enak ringan. Hidup enak dan ringan. Yang kedua, untuk menghadapi gelombang, angin ribut, pencobaan dan kehancuran. Diam dan tenang. Tuhan, kekuatan Tuhan yang menolong, memulihkan kita. Yang ketiga 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 23, 24. 1 Tesalonika 5, 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia.
ia juga menggenapinya. Jadi damai sejahtera artinya kita mengalami pekerjaan Allah damai sejahtera. Jadi kegunaan damai, kalau hati kita damai, Allah damai sejahtera bekerja. Kalau hati kita tidak damai, nggak bisa bekerja. Tuhan nggak bisa bekerja. Damai sejahtera artinya kita mengalami aktivitas Allah damai sejahtera. Yesus sebagai imam besar mempelai pria surga untuk memelihara dan menyucikan tubuh, jiwa, roh kita sampai sempurna, sampai tak bercacat celah seperti Yesus. Ini satu, sampai di situ. Jadi penting hati damai menghadapi pelayanan, menghadapi hidup ini supaya enak ringan. Pelayanan di rumah Tuhan enak ringan, di rumah tangga enak ringan. Hidup enak ringan. Tidak bosan hidup kita. Hidup enak ringan. Kalau melayani enak ringan tidak bosan. Menikah enak ringan tidak bosan dalam nikah. Tidak ada cerai dan lain-lain. Kalau hidup itu enak ringan tidak bosan hidup. Banyak orang bosan hidup. Ngapain bosan? Enak ringan tidak bosan hidup. Tidak bosan. Enak ringan ini bukan berarti kaya dan lain. Bukan. Bukan. Banyak orang kaya yang bunuh diri banyak juga. Tidak enak juga. Berat hidup. Enak ringan itu tidak ada dosa itu. Selesaikan dosa itu. Damai sejahtera hati. Kemudian untuk menghadapi gelombang angin ribut. Kehancuran semua diselesaikan. Yang ketiga. Tuhan memelihara damai sejahtera supaya Allah damai sejahtera. Yesus imam besar. Mempelai pria surga memelihara tubuh jiwa roh kita. Menyucikan tubuh jiwa roh kita. Sampai sempurna. Tak bercacat celah seperti dia. Sehingga kita bisa layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Sesudah itu masuk Firdaus 1000 tahun damai. Sesudah itu masuk kerajaan surga yang kekal. Yerusalem yang baru. Kekal selama-lamanya. Oh betapa indahnya hidup. Dan di kunci ayat 24. Dia yang setia dan menggenapi janjinya. Ia yang memanggil kamu setia dan menggenapi janji. Yesus sebagai imam besar, sebagai mempelai pria surga, setia dan menggenapi janjinya. Amin, saudara. Janji kita dipakai dalam pelayanan, enak ringan hidup. Janji untuk menghadapi angin gelombang semua masalah. Tuhan yang tolong kita, kehancuran Tuhan. Janji memelihara kita, menyucikan kita sampai sempurna, sampai layak menyambut kedatangan. Jangan ragu-ragu, dia setia dan menggenapi janjinya. Artinya tidak pernah ingkar janji, tidak pernah menipu kita. Dia selalu menggenapi. Asal ada hati yang damai sejahtera malam ini. Ayo, ini kitab Wahyu. Hubungan antara tutup dengan tabut. Hubungan nikah yang rohani, hubungan penyembahan. Ayo banyak menyembah. Puasa sampai hati damai sejahtera. Oh luar biasa. Kita tinggal tunggu janji Tuhan. Dia setia menggenapi. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Dia tidak pernah menipu kita semua. Jaga hati damai sejahtera. Hati suci, hati damai dijaga. Tuhan memberkati kita semua. Mari yang bisa berlutut, berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Haleluya. 309. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita mohon hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kur. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kur. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Kur, sungguh-sungguh. Musik nyanyi juga, sungguh-sungguh. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan U, dengan U. Sekali lagi dengan haleluya, bersama Dia, haleluya. Lagi. Dengan keyakinan. Mungkin suami tidak tahu istri, anak orang tua tidak mau tahu. Yesus, tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun. Bersama Dia.
tak seorang pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menghiburku. Ingat ada Yesus Mas. Yesus satu saja. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan hati yang suci, hati yang damai Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Yalawaka, Yalawaka. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Yalawaka, Yalawaka, Yalawaka. Yalawaka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka. Haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka, Yalawaka. Haleluya, haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka, Yalawaka. Yalawaka. Haleluya. Haleluya. Yalawasa. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yalawasa, Yalawasa. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Yalawaka, Yalawaka. Yalawaka, Yalawaka. Yalawaka. Haleluya. Haleluya. Sucikan kami Tuhan. Beri damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Yalawaka. Yalawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
menyembahmu Tuhan. Elawasa, 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 elawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Elawasa. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Apapun yang sudah hancur, Engkau sanggup menolong Tuhan. Di tengah gelombang pencobaan Tuhan, yang berat Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya laga. Ya laga. Haleluya. 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 Ya laga. Ilawasa. Ya laga. Ya laga. Kami hanya menyembahmu. Sucikan kami sampai damai sejahtera Tuhan. Sucikan kami Tuhan sampai damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ilawasa, ilawasa.
Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyerah sepenuh Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyerah sepenuh Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Ya Allah, berikan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Berikan hati yang suci, hati yang damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, ku cari damai. Sambil bangkit berdiri, ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan bersama Dia. Sekali lagi, jika ada yang mau mengangkat dua tangan, hanya menyerah sepenuh kepada Dia, serahkan segenap hidup kepada Dia. Dia akan mengulurkan dua tangannya, membuat semua enak ringan, membuat semua selesai semua, teduh semuanya, membuat kita sempurna seperti Dia. Haleluya. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kita di tengah lautan dunia. Hanya Yesus. Tak seorang pun. Tidak ada yang menghibur kita. Hanya Yesus. Sekali lagi, tak ada seorang yang menghibur kita. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ya laka, ya laka, haleluya, ya laka, haleluya, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Jama kami Tuhan, jama kami Tuhan, haleluya. Ya lawasa, 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 haleluya, haleluya, oh, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Jama kami Tuhan, jama Tuhan, jama Tuhan, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jama
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih. Berikan damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Hari-hari ini menghadapi apapun juga, biar tangan kekuatan-Mu yang menolong kami. Engkau tidak ingkar janji Tuhan. Engkau tolong kami semua. Gembalakan kami. Baik di sini. Jalan WR, Jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Jalan Suprapto Medan Tuhan. Dan juga di mana-mana di dalam negeri, luar negeri yang tergembala jarak jauh semua. Engkau beri kami kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di Simpang Borobudur 27 Malang, di Suprapto Medan. Engkau tarik kembali Tuhan. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Demikian Tuhan, pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Engkau. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau tolong semua. Kau muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pergumulan hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan, kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah, kuliah, menghadapi apapun, Engkau tolong semua. Terima kasih, hidup kami dalam tangan kemurahan-Mu. Demikian kami berdoa buat yang sakit Tuhan. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Baik Bapak Agus, Bapak Gainau di Papua, Bapak Joni, juga Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, juga Ibu Untung, Ibu Sin, Ibu Darmono, Ibu Juni juga Engkau jama. Ibu Himawati, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jama juga Tuhan. Demikian Saudara Yohan, anak Esra, jama semua. Ampuni kami dan lain-lain. Ibu Rachel juga. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Pergumulan yang lain Engkau yang mendengar. Engkau yang tolong selamatkan, sempurnakan kami semua. Demikian kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman sebagai pembuka jalan semua. Terjadi kegerakan di mana-mana, mulai di Batam Engkau tolong kiranya. Di Medan, di Palangkaraya, di Semarang Engkau tolong, di Pekanbaru. Tuhan, di Ambon kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja di mana-mana Tuhan. Terima kasih, syukur kepada Lempinel yang akan datang. Engkau buka firman, buka jalan. Engkau yang menyeleksi semua. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau tolong semua. Juga Bapak Amin dari Surabaya, Engkau jama juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini masih dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Pulau Batam tanggal 28, 29, 30 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyi 77 nyanyian rohani. 77 nyanyian rohani. Bila ku pandang hasil karyamu. 77 nyanyian rohani. Segera dijalankan. Bila hasil karya gunung dan lembah yang menghijau,
sanalah aku bertemu denganmu, Tuhanku. Sekali burung bernyanyi memuji Engkau, di sanalah aku rasakan sejahteraku seperti yang tak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Baik, kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15, Minggu kebaktian umum sekolah minggu 4:30 sore, kebaktian umum jam 6:15. Ajaklah anak-anak untuk datang di sekolah minggu untuk bisa dididik, ya, untuk dididik oleh Tuhan, dipeluk oleh tangan Tuhan. Juga kaum muda remaja bisa dipeluk oleh Tuhan, diberikan masa depan yang indah oleh Tuhan. Baik, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa Ayu besok jam 9 ada ujian skripsi. Juga mohon bantu doa untuk ibu mertua dan oma di Manado yang ada benjolan di leher dari Edi Priyatno. Mohon bantu doa juga pendeta SK Nadia yang mengalami kelemahan tubuh dan mohon kemurahan Tuhan. Ya, baik. Ini Bapak sekeluarga ini ikut juga siaran langsung selalu. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk yang di Manado, juga untuk Bapak Pendeta SK Nadia. Engkau jamah semua. Ampunilah kami. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Namamu diagung muliakan. Terima kasih Om Nadia. Engkau tolong beri kekuatan kepada hamba-Mu. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan juga yang akan ujian skripsi besok, Engkau tolong Ayu di Madiun, Engkau tolong juga berikan hikmat, akal budi, pertolongan dari Tuhan, menjawab soal-soal dengan benar Tuhan. Namamu dipermuliakan. Dosen-dosen di jamaah tidak mempersulit semuanya, Engkau tolong semua lulus dengan baik, benar, namamu diagung muliakan. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi berikanlah kami hari-hari ini hati yang damai sejahtera, hati yang suci, hanya bisa menyembah Engkau Tuhan, hanya bisa menyerah sepenuh kepadamu Tuhan, dan Engkau yang memeluk kami. Haleluya, 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 haleluya. Biar kami menikmati kebahagiaan surga di tengah dunia yang berat ini Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika ada yang perlu mengangkat tangan lagi, mohon kedamaian dari Tuhan. Kekuatan, angkatlah tangan, tapi bukan kebiasaan. Yang sangat butuh, angkatlah dua tangan. Saya rindu damai Tuhan. Saya rindu dipeluk oleh Tuhan hari-hari ini. Mungkin orang lain tidak mau tahu, biarlah Tuhan yang tahu keadaan kita. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat.
Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya. Semua lindungi sertai. Mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.